Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Yasin Nasrullah, di NH21 Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara bekerja dengan suatu tabel dan rumus di WPS, Office, lembar bentang, ataupun di spreadsheet maupun di Microsoft Excel. Perlu kita ketahui bahwa tabel merupakan suatu susunan data yang terdiri dari baris serta kolom yang mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Sedangkan row yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai baris adalah bagian dari worksheet yang melintang secara horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor 1, 2, 3 sampai 1.048.576 baris. Seperti ini. Ini merupakan suatu baris yang berada pada lembar bentang di WPS Office maupun di spreadsheet ataupun di Microsoft Excel. Selanjutnya ada column. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kolom, yang merupakan bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya sampai X, F, D. Ini merupakan contoh kolom yang berada di lembar bentang WPS Office, spreadsheet, maupun di Microsoft Excel. Jadi, jika kamu membaca, ini merupakan kolom C, karena ini berada pada area kolom C. Sel. Sel adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara baris dan kolom. Lihat pada gambar, ini merupakan sel yang berada pada kolom C baris ke-5. Jadi, jika kamu ingin membaca area kerja pada lembar bentang ataupun spreadsheet serta Microsoft Excel, membacanya harus di kolom dulu. Kolom C baris ke-5. Sedangkan jika ini ada yang di atas, ini merupakan name box. Atau jika kita mengklik suatu sel, ini akan muncul. Misalkan C5. Kolom C baris ke-5. Ada juga ranks, adalah gabungan dari beberapa sel. Misalkan ranks C3 dan D7. C3 berada di sel ini dan D7 berada di sel ini. Dan jika kita blok secara keseluruhan, ini merupakan suatu gabungan yang disebut dengan ranks. Berarti di sini ada yang digabungkan antara C3, D3, C4, D4, C5, D5, C6, D6, C7, dan D7. Ini merupakan suatu gabungan yang merupakan ranks. Kita berbicara tentang Excel maupun lembar bentang serta spreadsheet. Dan berbicara tentang rumus karena aplikasi ini merupakan aplikasi pengolahan angka. Rumus Excel adalah
Persamaan matematika yang umumnya melibatkan fungsi Excel, operator, Excel konstanta, dan atau referensi sel maupun range untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Beberapa rumus Excel yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah fungsi dari sum. Sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang akan kita tentukan sebagai argumen. Perlu diingat bahwa ini merupakan langkah untuk menjumlahkan suatu data di Excel maupun di lembar bentang WPS Office ataupun di spreadsheet. Jadi yang harus kita pertama lakukan adalah sama dengan sum, lalu angka apa yang akan kita eksekusi atau sel mana yang akan kita eksekusi sampai sel tujuan akhirnya. Seperti itu merupakan rumus dari sum. Sedangkan fungsi dari average adalah salah satu fungsi dari Microsoft Excel maupun lembar bentang serta spreadsheet yang digunakan untuk menghitung suatu rata-rata dari sekelompok nilai yang argumen diberikan pada beberapa sel atau range data. Seperti tadi, bedanya adalah kalau rata-rata rumusnya memakai kata average di depannya. Sedangkan untuk memasukkan angkanya tetap sama. Seperti sum dan beberapa rumus lainnya. Perbedaannya adalah kalau sum untuk menjumlahkan suatu nilai yang berargumen, sedangkan average adalah untuk menghitung suatu rata-rata dari suatu argumen. Begitu saja penjelasan tentang tabel serta dua rumus yaitu sum dan average. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktikumkan atau kita praktikum. Oke, kita sekarang akan mempraktekkan dua rumus dan tabel, yaitu kita akan menggunakan border atau batas tepi pada suatu tabel, serta menggunakan rumus sama dengan sum dan sama dengan average. Seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa sum itu adalah untuk penjumlahan secara keseluruhan, sedangkan sama dengan average yaitu untuk penjumlahan rata-rata. Kita mulai saja membuka aplikasi WPS Office-nya. Lalu kita tekan tombol dan pilih yang tambah. Lalu kita tekan tombol lembar bentang. Lalu kita pilih kosong atau blank. Nah, sekarang kita sudah berada di area kerja WPS Office lembar bentang atau spreadsheet. Nah, perlu diketahui bahwa di area kerja ini kita akan membuat judul terlebih dahulu. Kita akan membuat judulnya adalah daftar nilai. Jadi kita kasih judul daftar nilai siswa. Kelas 11. Friden, misalkan itu ya. Di kolom selanjutnya, di baris selanjutnya ya. Misalkan MA Miftah Sa'adah. Miftahus Sa'adah. Tahun angkatan 2020 2021 misalkan seperti ini. Nah, untuk tabelnya kita kasih nomor, lalu nama siswa,
Lalu selanjutnya di sini ada misalkan mata pelajaran. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya di kolom C6 atau di bawah baris mata pelajaran di sini ada misalkan matematika. Lalu di kolom selanjutnya ada bahasa Indonesia. Di kolom selanjutnya ada bahasa Inggris. Dan sosiologi. Oke, kita buat tabelnya seperti ini dulu. Nah, ini kan masih berantakan ya. Jadi kita perkecil. Nah, untuk memperkecil kolom, ya misalkan seperti ini ya. Kan nomor ini terlalu lebar kan. Nah, itu ada baris di antara huruf A dan huruf B ya, yang saya scroll seperti ini. Ada baris yang seperti ini. Kita bisa menggesernya. Jadi kita bisa menggeser antara baris antar kolom. Lalu misalkan ini nama siswa terlalu dekat, kita bisa melebarkannya antara huruf B dan C. Ada baris seperti ini, kita tekan, kita geser sedikit. Oke, seperti ini. Lalu ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sosiologi. Nah, untuk mata pelajarannya kita gabungkan saja karena ini kolom C dan kolom D itu menimpa ya. Jadi kolom C menimpa kolom D. Jadi kita blok saja. Nah, cara ngebloknya ingat ya, ingat kita tekan titik yang warna hijau di bawah ini, terus kita tekan eksekusi ke seperti ini gitu ya, seperti ini. Jadi kita eksekusi seperti itu. Lalu kalau udah seperti itu, kita tekan menu gabung. Nah, maaf ya. Nah, ini di bawah ada menu gabung. Nah, seperti ini. Lalu kita di kolom selanjutnya, kita di sini ada misalkan jumlah. Kita kasih jumlah. Dan di sebelahnya kita kasih nilai rata-rata. Oke. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita gabungkan dulu judulnya dari kolom ini sampai ke kolom rata-rata itu kolom H ya. Dari A1 sampai ke H. Oke, kita tekan, ingat titik yang hijaunya. Lalu kita tekan gabung di bawah. Oke, selanjutnya kita seperti ini juga. Lalu kita tekan gabung yang menu yang di bawah. Selanjutnya tahun angkatan. Kita juga akan menggabungkannya ya. Jadi menggabungkannya satu baris satu baris. Kalau sudah seperti ini, tinggal yang ini. Kita gabung antara baris. Kalau tadi antar kolom, yang ini antar kolomnya. Kalau yang ini antar baris. Nah, baris 5 dan 6 kita gabung. Kalau yang ini baris 5 dan 6 juga ya, kita gabung. Oke. Yang jumlah kita gabung juga. Biar nanti pas dieksekusi menjadi lebih rapi ya, kita gabung. Nah. Kalau sudah seperti ini, kita tekan yang kolom yang paling atas yang judul sampai ke bawah. Ingat untuk mengeksekusi atau ngeblok itu tekan yang baris titik yang hijaunya ini yang di bawah ya. Kalau sudah seperti ini, kita tekan alat, lalu menu depan, lalu kita scroll ke atas. Pilih ratakan teks, pilih yang center atau tengah ya, biar di tengah semuanya seperti ini tuh. Kalau sudah ya,
dikembalikan, lalu kita akan menebalkan hurufnya menjadi huruf tebal, yaitu bold, yang artinya adalah tebal. Nah, ukurannya kita ganti size-nya menjadi misalkan 14 atau 12. Nah, seperti ini, oke. Nah, mungkin karena membesar ya, jadi kita besarin. Ingat, ini ada antar baris untuk bisa memperbesar ya. Nih, tekan, diperbesar. Oke, sudah seperti ini. Kita bikin isinya, nama siswa misalkan. Kita bikin contohnya 5 aja ya. 1, enter 2, enter 3, enter 4, enter 5. Misal nama siswanya Budi Laksono. Yang kedua adalah Caca Marica. Yang ketiga misalkan Dudi Herlino. Yang keempat misalkan Eka Chandra. Yang kelima misalkan yang terakhir Lulu. Oke, kalau sudah kita isi nih nilainya ya, misalkan nilai matematika Budi itu misalkan 75. Kalau Caca misalkan 80. Kalau Dudi misalkan 65. Kalau Eka misalkan 70. Lulu misalkan 90. Isi lagi yang bahasa Indonesianya bebas ya. Misalkan 80 atau 89 atau misalkan yang Caca segini. Jadi kita isi aja bebas nilainya. Ya, terus bahasa Inggris. Pokoknya kita isi aja ya, bebas. Yang jelas saya di sini akan mempraktekkan bagaimana kegunaan dari sum serta average ya. Jadi untuk nilai ininya bebas saja, oke. Nah, sudah kita isi ya. Tuh, sudah kita isikan. Nah, karena ini isi tabelnya terlalu besar ya. Seperti tadi kalau kolom itu kan antar kolom ya ada baris seperti ini ya gitu ya. Nah, bukan garis ya, ada garis seperti itu. Nah, kalau untuk ini kan ini terlalu besar. Nah, antara baris ini ada yang ini, jadi kita bisa perkecil juga. Tuh. Tuh ya. Oke. Jadi antar baris nih ya, antara 8 dan 9 kita perkecil. Antara 9 dan 10 kita perkecil, kita tekan barisnya, sesuaikan antara 10 dan 11. Oke, antara 11 dan 12. Nah, seperti ini. Sudah kan? Nah, untuk skor biar ini ada di tengah seperti tadi, kita blok dulu. Kita tekan yang ininya, yang hijau, titik ini yang hijaunya, terus kita tekan. Nah, kita pilih alat, lalu kita tekan letakkan teks dan kita tekan atau pilih center. Ya. Nah, jadi akan berada di tengah seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah, kita kasih nih border atau batas tepinya. Kita tekan seperti tadi yang titik yang hijaunya sampai ke rata-rata seperti ini ya. Nah, lalu kita tekan alat atau office button, lalu kita tekan border atau batas, lalu kita tekan yang ini namanya all border. Jadi semuanya dikasih garis ya, seperti itu. Garis tebal. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan sudah kan. Nah, kita akan ke topik utama, yaitu
kita akan menekan ya, sebentar. Nah, kita akan membuat rumus penjumlahan dengan menggunakan sum. Caranya adalah karena di sini masih kosong kan, belum ada nilai. Nah, ini yang akan kita pakaikan rumus. Jadi, caranya adalah kita tekan keyboardnya. Ingat, setiap di Excel, di spreadsheet, maupun di lembar bentang, untuk penggunaan rumus ya harus dimulai dengan tanda operator sama dengan seperti ini. Nah, kita ketik sum untuk menjumlahkan. Nah, ya sum. Nah, ini ada sum nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah kita itu harus ngisi kolom mana yang akan kita isi sampai kolom mana. Nah, kan yang akan kita isi itu adalah dari nilai matematika 75 sampai nilai sosiologi yang 90. Nilai matematika itu ada di kolom C baris ke-7 atau C7. Sedangkan yang sosiologi itu yang akhirnya itu adalah kolom F7. Jadi sum itu akan menghitung secara keseluruhan. Jadi dari C7, D7, E7 sampai F7 itu yang akan kita eksekusi. Jadi kita tekan yang biru ini. Nah, kan ya. C7 sampai ke sosiologi. Nah, seperti ini. Kan C7 sampai ke F7, betul ya? Tuh, C7 sampai ke F7. Jadi akan menghitung dari C7 sampai ke F7 itu diantaranya adalah C7, D7, E7, dan F7. Jadi menghitungnya tidak satu-satu kayak operator, tapi secara keseluruhan. Tekan. Nah, jumlahnya seperti itu, 342. Kita tekan yang bawahnya. Sama seperti tadi. Sama dengan sum. Oke. Berarti kalau yang di bawahnya adalah C8 ya. Nah, C8 kita tekan. Yang garis titik birunya ke samping. Sampai ke F8. Oke. Oke, lalu selanjutnya ya sama dengan sum. Nah, berarti di C9 ya, kita tekan, geser pelan-pelan. Oke. Nah, enaknya sum itu jadi seperti itu, udah otomatis. Ya, asal kita menulis rumusnya itu benar. Harus memakai tanda sama dengan, terus sum. Ya. Klik OK, terus. Nah, yang ini C10 kita tarik sampai ke F10. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Sama dengan sum. Dari 90 ya, lalu kita tekan OK. Itu sum. Sekarang bagaimana dengan rata-rata average? Nah, average itu jadi misalkan kita sudah menjumlahkan secara keseluruhan dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu sosiologi atas nama Budi Laksono yang jumlahnya adalah 342, kita akan merata-ratakannya dengan bagaimana? Dengan rumus apa? Dengan rumus sama dengan average. Nah, average ini akan membagi antara 342 dibagi berapa kolom nih? 1, 2, 3,
4. Jadi 342 dibagi 4 ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan average nih, average. Jadi dari sama seperti tadi sum. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sosiologi. Nah, klik OK. Nah, jadi rata-ratanya ada 85. Seperti itu ya. Jadi jumlah ini dibagi kolomnya ada berapa biji yang akan kita rata-ratakan atau yang akan kita bagi. 1, 2, 3, 4. Karena 4 bidang mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sosiologi. Jadi sama dengan sama dengan average ya, seperti tadi. Nih, dari C8 sampai ke sini. Tekan OK. Yang jumlahnya jangan diikut sertakan ya, sampai sosiologi aja. Oke, itu 77. Selanjutnya sama dengan average. Sama seperti tadi. Ya, yang ini C9 terus sampai F9. Oke. Nah, selanjutnya sama dengan average seperti tadi. Ini sampai ke F10. Ingatnya harus satu baris ya. Terakhir, misal sama dengan average dari C11 sampai ke F11 ya. Oke. Nah, jadi deh sudah selesai ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, biar lebih cantik gitu ya. Maaf. Nah, kebesaran ya. Oke. Biar lebih bagus nih judulnya kita blok, kita kasih warna nih yang ininya. Kita blok ya. Lalu kita tekan alat, kita tekan isi. Nah, ya warna isi atau fill color. Misalkan warnanya biru. Nah, jadi lebih bagus ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tugas kita sudah selesai. Itu penggunaan rumus sum dan rumus average. Sum itu penjumlahan secara keseluruhan, sedangkan average itu penjumlahan rata-rata. Kalau sudah kita tekan selesai, kita tekan alat, kita tekan simpan sebagai, lalu jalurnya kita ganti dengan lokasi atau memory card atau di handphone juga boleh gitu ya. Lalu kita ganti namanya menjadi tugas Yasin rumus. Simpan. Oke, kalau sudah kita keluar close. Kita cek apakah sudah ada di memori kita. Nah, kalau sudah seperti ini udah jadi ya. Tinggal kita misalkan di sini ada tautan atau berkas, kita pilih berkas, kita tekan WhatsApp untuk kita kirim ke guru kita. Ya, kalau ini menjadi tugas kalian. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan praktikum pada kali ini dapat kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di komentar atau hubungi WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.